Halo semua, selamat datang di minggu kelima mata kuliah kecerdasan buatan. Kali ini kita akan membahas tentang representasi pengetahuan, yakni bagaimana pengetahuan manusia bisa diwakilkan di dalam basis pengetahuan sehingga dapat dimengerti oleh mesin atau komputer dan selanjutnya bisa diuji kebenaran penalarannya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai sistem AI. Sistem AI kebanyakan dibentuk dari dua bentuk dasar, yaitu knowledge base atau basis pengetahuan dan inference engine. Knowledge base memuat kumpulan fakta mengenai objek dalam domain yang dipilih dan relasi di antaranya. Membangun knowledge base merupakan langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita hendak membuat suatu sistem AI, karena knowledge base akan menjadi sumber kecerdasan bagi sistem dan nantinya digunakan oleh metode inferensi untuk menarik kesimpulan. Misalkan kita mau membangun sistem pakar untuk mendeteksi penyakit TBC, maka kita harus memasukkan fakta-fakta berupa gejala penyakit TBC ke dalam knowledge base sistem tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh inference engine. Selain knowledge base, diperlukan pula inference engine yang merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan untuk menguji fakta-fakta yang ada dalam knowledge base dengan maksud menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan dalam domain tertentu. Jadi, ketika sistem mendeteksi penyakit TBC digunakan, inference engine dalam sistem tersebut akan mencocokkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien dengan fakta-fakta yang terdapat dalam knowledge base untuk menarik kesimpulan atau keputusan apakah pasien tersebut menderita TBC. Selanjutnya terdapat pohon keputusan. Pohon keputusan ini menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan, mudah diubah ke bentuk rule. Nah, mirip dengan tabel keputusan, terdapat beberapa atribut yang ada di sini. Contohnya ada atribut bau, bentuk, dan warna. Bedanya, pohon keputusan akan membreakdown secara satu persatu, dimulai dari bau. Jika di sini pada contoh terdapat buahnya masam dan tidak masam, jika pilihannya adalah buahnya masam, maka pohon keputusan akan mengeliminasi semua buah yang bukan masam. Masuk lagi pada atribut bentuk, apakah bulat atau lonjong. Di sini buah yang diminta pada contoh yaitu bulat. Maka dari itu akan mengeliminasi bentuk lonjong. Namun terdapat keterangan bahwa buahnya mungkin limau, jeruk, limun, dan lain-lain. Informasi tambahan tetap dibutuhkan. Maka dari itu tetap harus di breakdown lebih detail agar keputusan yang diambil tidak salah. Pada bagian warna, tentu ada pilihan oranye, hijau, dan kuning. Di sini dapat disimpulkan dari bau yang masam, bentuk yang bulat, jika warnanya oranye adalah jeruk, jika warnanya hijau adalah grapefruit, dan jika warnanya kuning juga grapefruit. Knowledge base sendiri dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih konfigurasi atau skema. Ada dua tipe knowledge representation atau representasi pengetahuan. Yang pertama yang mendukung analisis, yaitu jaringan semantik, script, list, decision tree, dan decision table. Lalu ada pula yang digunakan dalam actual coding, yaitu aturan produksi dan frame. Kemudian kita akan membahas mengenai metode representasi pengetahuan. Langkah pertama, kita perlu mengakuisisi atau memasukkan pengetahuan ke dalam knowledge base. Pengetahuan ini bisa diperoleh dari pakar, buku, dan sumber-sumber lainnya. Setelah itu, kita melakukan analisa representasi. Di sini, kita menganalisa dan menentukan kira-kira metode atau cara representasi pengetahuan apa yang mau kita gunakan yang cocok dengan kebutuhan sistem AI kita. Apakah dengan jaringan semantik, aturan produksi, atau yang lainnya. Tapi bisa juga langkah analisa representasi ini kita lewati. Selanjutnya adalah pengkodean representasi, agar sistem bisa mengenali pengetahuan yang tadi sudah kita masukkan. Terakhir, dilakukan proses inferensi. Di sini kita mendesain sistem AI kita supaya dapat menarik kesimpulan atau inferensi berdasarkan pengetahuan yang telah mereka kenali.
Kemudian ada beberapa metode atau cara untuk merepresentasikan pengetahuan, yaitu dengan logika, jaringan semantik, naskah atau skrip, list atau daftar, tree atau pohon, decision tree atau pohon keputusan, decision table, aturan produksi, dan juga frame. Metode pertama yang akan kita pelajari adalah representasi dalam logika. Ini merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Proses kerjanya ialah dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang sudah ada. Terdapat dua bentuk umum dalam komputasi logika. Yang pertama ada logika proposisi yang menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Lalu ada logika predikat atau kalkulus predikat. Bentuk ini menjadi basis dalam bahasa pemrograman Prolog atau programming in logic. Pada logika predikat, proposisi dipecah dalam dua bentuk, yaitu argumen dan predikat. Argumen merupakan objek yang terkait, sedangkan predikat menggambarkan relasi atau sifat dari objek tersebut. Di sini kita punya contoh, suka dalam kurung Irwan, permen. Irwan dan permen merupakan argumen, sementara suka adalah predikat. Ketika dibaca menjadi Irwan suka permen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, logika proposisi menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Kita mulai dulu dari penalaran deduktif. Penalaran ini bergerak dari penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Umumnya dimulai dari suatu silogisme atau pernyataan premis dan inferensi atau kesimpulan. Penalaran deduktif terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor atau premis umum, premis minor atau premis khusus, dan konklusi. Di sini kita punya contoh. Premis mayor atau premis umumnya adalah jika hujan turun, saya tidak akan lari pagi. Premis minornya atau premis khususnya, pagi ini hujan turun. Jadi dapat ditarik kesimpulan atau konklusi bahwa oleh karena itu pagi ini saya tidak akan lari pagi. Selanjutnya, penalaran induktif. Pergerakan penalaran induktif berkebalikan dengan penalaran deduktif. Kalau deduktif dimulai dari umum ke khusus, induktif dimulai dari masalah khusus menuju ke masalah umum. Penalaran ini juga menggunakan sejumlah fakta atau premis untuk menarik kesimpulan secara umum. Contohnya, premis pertama, diode yang salah menyebabkan peralatan elektronik rusak. Premis kedua, transistor rusak menyebabkan elektronik rusak. Premis ketiga, IC rusak menyebabkan peralatan elektronik tidak berfungsi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peralatan semikonduktor rusak merupakan penyebab utama rusaknya peralatan elektronik. Konklusi tidak selalu bersifat mutlak, jadi dia dapat berubah jika ditemukan fakta-fakta yang baru. Lalu akan dijelaskan mengenai perwakilan dalam logika atau representation in logic. Pertama, terdapat masukan berupa premis atau fakta. Kemudian terjadi proses logika atau penalaran, sehingga akhirnya dapat diperoleh keluaran berupa inferensi atau kesimpulan. Hubungan logika atau operator dan simbol-simbolnya. Yang pertama, hubungan dan yang disimbolkan dengan V terbalik dan gabungan. Yang kedua, atau disimbolkan dengan bentuk V, U atau irisan, dan plus. Yang ketiga, tidak disimbolkan dengan S tapi menyamping. Selanjutnya, hubungan implikasi. Implikasi atau jika maka disimbolkan dengan panah ke kanan. Selanjutnya, kesamaan. Kesamaan disimbolkan dengan sama dengan, namun sama dengannya memiliki 3 goresan. Jaring sematik. Jaring sematik merupakan salah satu bentuk paling tua dan paling mudah untuk dimengerti skema representasi pengetahuannya. Jaring sematik terdiri dari node dan link. Node menggambarkan objek atau informasi deskripsi mengenai objek tersebut, konsep, peristiwa, atau atribut. Sedangkan link menunjukkan sebuah relasi objek, biasanya has a atau is a, adalah atau memiliki. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh jaring sematik. Pada bagian ini,
Andi pergi ke sekolah. Andi adalah node. Pergi ke adalah link. Dan sekolah adalah node. Selanjutnya, Andi adalah anak laki-laki. Andi adalah node, adalah merupakan sebuah link, dan anak laki-laki adalah node. Node-node tersebut bisa dapat lebih kompleks lagi jika misalnya Toto. Toto adalah node, memiliki jam, mobil, rumah, komputer, dan ponsel. Jadi, Toto adalah node, memiliki adalah sebuah link, jam, mobil, rumah, komputer, ponsel adalah node. Perluasan pengetahuan dalam jaringan semantik. Yang pertama, Ningrum. Ningrum berumur 37. Ningrum adalah node, berumur adalah sebuah link, 37 adalah sebuah node. Nah, kembali ke Toto. Toto berumur 37 tahun. Toto adalah sebuah node, berumur adalah link, dan 39 adalah node. Toto menikah dengan Ningrum. Toto adalah node, menikah dengan adalah link, Ningrum adalah node. Ini contoh perluasan pengetahuan jaringan semantik yang lebih kompleks. Contohnya, Ningrum berumur 1 yang bernilai 37. Jadi, Ningrum ini memiliki umur dengan variabel umur 1 dan umur 1 bernilai 37. Selanjutnya, Toto. Toto berumur 2 yang umur 2 bernilai 39. Umur 1 dan umur 2 bisa dihubungkan dengan link yang isinya lebih besar. Yang artinya, jadi umur 2 lebih besar dari umur 1. Umur 2 dan umur 1 adalah sebuah node, dan lebih besar adalah link. Objek, atribut, dan nilai. Yang pertama, objek. Mungkin dalam fisik atau konsep. Yang kedua, atribut. Merupakan karakteristik dari sebuah objek. Yang ketiga, nilai atau value. Ukuran khusus dari atribut dalam situasi yang diberikan. Nah, kita langsung ke contoh ya. Ini adalah contoh dari perwakilan dari OAV, yaitu objek, atribut, dan value. Yang pertama, objek rumah. Objek rumah memiliki atribut yaitu tempat tidur, yang memiliki nilai 2, 3, 4, dan lain-lain. Selanjutnya, objek rumah. Objek rumah memiliki atribut yaitu warna. Dan warna memiliki nilai yaitu putih, hijau, coklat, dan lain-lain. Mungkin contohnya selain rumah yaitu masuk ke universitas. Objeknya itu masuk ke universitas dan memiliki atribut yaitu nilai rata-rata. Nilai rata-rata memiliki nilai yaitu atau value yaitu 3,0, 3,5, 3,7, dan lain-lain. Selanjutnya adalah objek dari kontrol inventory. Atributnya itu adalah level inventory dan nilainya adalah 15, 20, 30, dan lain-lain. Semisalnya kita ingin menjadikan sebuah tempat tidur adalah objek, maka atributnya adalah ukuran. Ukuran memiliki nilai yaitu 9 kali 10, 6 kali 12, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh perwakilan dari triplet, yaitu hubungan antara Joko sebagai objek adalah sebagai atribut. Dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa Joko adalah sebuah node, adalah merupakan sebuah link, wakil direktur adalah sebuah node. Untuk yang lebih kompleks seperti OAV, yaitu objek, atribut, dan value, Joko merupakan sebuah objek, adalah merupakan sebuah atribut, dan wakil direktur adalah sebuah nilai atau value. Contoh selanjutnya yaitu script. Script mendeskripsikan barisan event. Script menggunakan serangkaian slot yang memuat tentang orang, objek, dan aksi-aksi yang termuat dalam event-event. Jadi, script ini memiliki ciri khas, yaitu akan membreakdown setiap adegan dalam sebuah event. Jadi, adegan-adegan itu akan dipisahkan, mulai dari kondisi awal, objek-objek mendukungnya dijelaskan dari role dan atau perannya, barisan eventnya, dan terakhir adalah konklusinya. Ini adalah contoh khas script pada sebuah restoran. Pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu jenis restoran tersebut.
Pada contoh ini, restorannya berjenis restoran cepat saji. Lalu, kita akan melihat peran apa saja yang ada pada skrip ini. Di sini terdapat pelanggan dengan kode C dan pelayan dengan kode S. Setelah itu, kita akan membreakdown atribut yang dimiliki oleh restoran itu. Untuk objek-objek pendukung atributnya, kita bisa melihat ada kasa, nampan makanan, uang, tisu, dan lain-lain. Di sini itu atribut objek pendukungnya itu sudah pasti barang-barang yang identik ada pada restoran. Lalu sebelum memulai adegan 1, kita akan memberitahu terlebih dahulu kondisi masuk, yaitu ada 2, pelanggan dalam keadaan lapar dan pelanggan tersebut memiliki uang. Skrip ini memudahkan untuk pembacaan sebuah adegan, sebuah aksi pada suatu event dari awal hingga akhir secara detail. Kita akan masuk pada adegan 1, dimulai dari pelanggan memarkir mobil, lalu ada pelanggan masuk ke restoran, pelanggan antri di depan kasa, dan pelanggan membaca menu di dinding, dan membuat keputusan berhubungan apa yang akan dipesan. Keempat aksi ini terdapat pada adegan 1. Lewat dari adegan 1, kita masuk pada adegan 2, yaitu pesan. Pelanggan memberikan catatan yang dipesan kepada pelayan, lalu pelayan mengisi pesanan dengan meletakkan makanan ke nampan, pelanggan membayar ke pelayan. Ketiga aksi ini merupakan bagian dari adegan 2, yaitu pesan. Masuk pada adegan 3, yaitu makan. Pelanggan mengambil sapu tangan, sedotan, garam, dan lain-lain. Pelanggan membawa nampan berisi makanan ke meja yang kosong. Lalu pelanggan makan dengan cepat. Di sini tertera ada adegan 3A, yaitu kemungkinan yang dapat terjadi selain adegan yang 3, yaitu makanan yang dipesan akan dibawa pulang oleh pelanggan. Masuk pada adegan 4, keluar. Adegan ini merupakan adegan terakhir pada skrip restoran ini. Mulai dari pelanggan membersihkan meja, pelanggan membuang sisa-sisa makanan ke tempat sampah, pelanggan meninggalkan restoran, lalu pelanggan naik mobil dan menyopirinya. Itu adalah akhir dari skrip restoran ini. Dari beberapa adegan yang telah dijelaskan di atas, mulai dari kondisi awal, pelanggan memiliki uang, pelanggan merasa lapar. Pada akhir skrip ini, kita mendapatkan hasil atau kesimpulan dari skrip restoran ini, yaitu pelanggan sudah tidak lapar lagi, pelanggan kehilangan sedikit uang karena membeli untuk membayar makanan yang dipesan. Lalu di sini juga terdapat 2 opsi, yaitu setelah makan dari restoran tersebut, apakah pelanggan bahagia atau tidak bahagia. Itu adalah akhir dari skrip. Selanjutnya terdapat daftar atau list. Daftar atau list merupakan struktur yang sederhana untuk merepresentasikan hierarki knowledge. Daftar atau list ini juga sebagai basis dalam LISP. Jadi, dalam daftar nanti akan terdapat elemen utama yang memiliki masing-masing subelemen. Dan subelemen tersebut tidak menutup kemungkinan memiliki sub-subelemen lagi. Kita akan melihat pada contoh gambar pada slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari daftar. Jika kita lihat, daftar sendiri memiliki ciri khas, yaitu akan membreakdown elemen yang ada pada sebuah daftar, lalu akan merincikannya lagi dalam deskripsi yang lebih detail. Kita bisa lihat di sini bahwa daftar A memiliki elemen 1 sampai elemen 6, di mana elemen kedua pada daftar A akan di-breakdown menjadi subelemen A sampai D. Begitu juga pada subelemen B yang di-breakdown menjadi sub-subelemen yang akan menjelaskan lebih detail lagi apa yang ada dalam subelemen B. Mari kita ambil contoh. Anggap saja pada daftar A ini, daftar A kita ganti menjadi pelajaran, dan elemen 1 sampai elemen 6 akan kita isi
dari apa saja pelajaran yang akan kita sertakan. Contoh ada bahasa Inggris, matematika, IPS, IPA, dan lain-lain. Untuk yang nomor 2 yaitu matematika, anggap saja kita akan breakdown lagi menjadi beberapa topik yang ada pada pembahasan pada mata pelajaran matematika. Terdapat relasi, fungsi, probabilitas, aljabar linier. Dari ketiga sub-elemen tersebut, kita bisa membreakdown lagi, contohnya tadi ada probabilitas, kita breakdown lagi menjadi suatu tabel sub-elemen, yaitu terdapat kombinasi dan permutasi. Itu adalah contoh dari daftar. Selanjutnya ada tabel keputusan, di mana tabel ini cukup banyak dipakai ya. Mengapa cukup banyak dipakai? Karena mudah dimengerti dan mudah diprogramnya. Dan jika kita lihat di dalam tabel keputusan ini terdapat 2 jenis, yaitu ada atribut dan konklusi. Atribut itu apa? Pada contoh kita bisa melihat ada bentuk, bau, warna, rasa, dan kulit. Artinya di sini adalah tabel keputusan dengan melihat kriteria bentuk, bau, warna, rasa, dan kulit. Oke, jika kita melihat pada bentuk terdapat bentuk bulat, bujur. Untuk bau terdapat asam, manis. Dan selanjutnya. Nah, dari isi-isi atribut tersebut kita bisa mengkombinasikan dan mendapatkan satu konklusi. Kita bisa melihat di sini jika terdapat ada bentuk bulat, bau asam, warna oranye, rasa manis, dan kulit kasar. Berarti kita dapat memutuskan dari tabel tersebut buah yang dimaksud adalah buah jeruk. Representasi pengetahuan berikutnya yaitu pohon atau grafik pohon. Apa itu pohon? Pohon merupakan struktur grafik hierarki. Nah, pohon ini merupakan cara yang sederhana untuk menggambarkan list dan hierarki pengetahuan lainnya. Nah, di dalam pohon terdapat yaitu node dan lengan. Node itu merupakan bulatan yang terdapat huruf A besar, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai bawah itu dinamakan node. Kalau lengan itu yang menghubungkan antara satu node dengan node yang lainnya. Lalu aturan produksi. Aturan produksi dikembangkan oleh Newell dan Simon sehingga menjadi populer. Nah, aturan produksi merupakan seperangkat aturan yang masing-masing berisi 2 pola, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri disebut sebagai atau antecedent atau premis yang menentukan pemakaian aturan tertentu. Sedangkan sisi kanan merupakan bagian tindakan atau konsekuen atau konklusi yang menggambarkan tindakan yang harus dilakukan jika aturan tertentu tersebut digunakan. Nah, di sini merupakan aturan produksi yang terdapat pada 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu merupakan pola yang sisi kiri, bagian kedua pola sisi kanan. Nah, perbedaannya dari namanya saja, bagian pertama yaitu premis, antecedent, atau jika. Sedangkan pada bagian kedua namanya yaitu kesimpulan, atau konsekuen, atau aksi, atau maka. Nah, pada sifat pada bagian pertama yaitu kondisional atau sama dengan pengetahuan deklaratif. Sedangkan pada bagian kedua, sifatnya yaitu resolusi atau sama dengan pengetahuan proses. Untuk ukuran, pada bagian pertama dapat mempunyai banyak jika. Namun pada bagian kedua ukurannya biasanya hanya satu kesimpulan. Untuk pernyataan, pada bagian pertama menggunakan pernyataan dan atau pernyataan atau. Pada bagian kedua, pernyataannya semua kondisi harus benar untuk benar. Jika banyak pernyataan atau benar, sebenarnya pasti benar. Selanjutnya yaitu kerangka atau frame. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan yang lainnya. Nah, frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, atau yang merupakan pengalaman-pengalaman. Nah, dengan menggunakan frame, sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru. Karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman.
Nah, pada contoh kali ini merupakan frame atau kerangka pemaparan mobil. Di sana terdapat banyak atribut, yaitu ada kelas, nama manufaktur, asal, model, jenis mobil, bobot, ukuran dasar roda, jumlah pintu transmisi, dan jumlah roda. Nah, di sini input dan juga isinya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui karakteristik dari mobil, dari satu mobil tertentu, yaitu namanya mobilnya Audi, asalnya dari Jepang. Nah, dia masuk ke kelas transportasi karena dia merupakan mobil. Seperti itu. Nah, di sini merupakan kelanjutan dari mobil tersebut. Dalam mobil dapat mesin. Nah, mesin sendiri bisa dijadikan sebuah kerangka sendiri, yaitu mesin merupakan referensi kerangka mesin, ada jenis dan jumlah. Jenisnya berupa inline atau overhead cam. Silindernya yaitu 5. Lalu ada akselerasi, yang merupakan tambahan prosedural kerangkanya. 0 sampai 60, 10,4 detik. 4 mil, 17,1 detik, dan 85 mph. Jarak mil gas, rata-rata 22 mpg. Nah, ini merupakan tambahan prosedural juga. Nah, di sini merupakan kerangka mesin dari mesin yang tadi slide sebelumnya kita sebutkan, yaitu dari kerangka mesin ada atributnya kaliber silinder, yaitu 3,19 inci, ukuran silinder 3,4 inci, perbandingan kompresi, yaitu 7,8 banding 1, karena injeksi dengan pertukaran turbo, tenaganya 140 horsepower, torsinya 160 feet per lb. Nah, lalu representasi pengetahuan berikutnya yaitu hierarki kerangka. Hierarki kerangka ini merupakan gabungan dari frame-frame atau merupakan kumpulan frame yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya secara bersama-sama. Nah, ini contoh model hierarki kerangkanya seperti apa, yaitu ada satu atribut yang bisa dijadikan atribut yang lainnya, gitu. Nah, di sini merupakan contoh dari hierarki kerangka, yaitu kerangka kendaraan. Ini dapat dibaca sendiri. Ada kerangka kendaraan, dibedakan jadi kereta api, sampan, mobil, pesawat, kapal. Lalu mobil bisa dibedakan lagi jadi pembang mobil, truk, dan bis, dan seterusnya. Pilihan ikrom itu. Nah, di sini susunan hierarki dari frame itu mengizinkan pewarisan frame. Nah, akar dari frame kerangka hierarki kerangka ini terletak pada puncak atau level tinggi, yaitu kerangka kendaraan. Sedangkan pada bagian dasarnya atau palingnya disebut sebagai daun. Nah, hierarki itu mengizinkan pewarisan sifat. Setiap frame itu biasanya mewarisi sifat-sifat dari frame sebelumnya atau frame yang memiliki level lebih tinggi atau di atasnya. Nah, pewarisan merupakan mekanisme untuk membentuk pengetahuan yang diakan slot dan dari frame ke frame. Nah, selanjutnya kerangka orang tua atau frame orang tua. Nah, di sini diibaratkan sebagai orang tua dan anak. Kenapa? Karena satu orang tua yang memiliki anak itu kan mesti memiliki satu kesamaan sifat atau kesamaan perilaku atau karakteristik fisik. Nah, di sini kerangka orang tua disebutkan sebagai mobil lengkap. Sedangkan kerangka anaknya mobilnya Francisca, dia merupakan contoh dari mobil lengkap. Nah, di sini di kerangka anak atau di mobilnya Francisca itu, dia memiliki atribut-atribut yang sama dengan atribut orang tuanya, yaitu slot, pemilik, warna, nomor silinder, buatan, model, dan seterusnya sampai bawah. Dan juga ada yang nilainya sama. Nah, di sini ditunjukkan bahwa kerangka orang tua itu kerangka itu bisa dibagi jadi kerangka orang tua dan kerangka anak.